Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan transaksi di atas 5 miliar. Jadi yang malam ini kita bahas yaitu saham BPTR dulu, kemudian Gosco, Vico, Energi, dan terakhir saham Wapo ya. Kalau saham Serats tidak akan saya bahas karena kenaikannya sudah terlalu tinggi. Saya takutnya Bapak Ibu jadi FOMO. Nih seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat Serats sudah naik sangat tinggi, sudah ekstrim, dan juga retailnya sudah mulai masuk ya, jadi berbahaya. Jadi saya tidak akan bahas ini lagi, sudah berbahaya. Lebih baik saya bahas saham yang lain yang lebih menarik. Oke, saya disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama saya akan bahas saham BPTR. Saya bahas dari broker summary-nya dulu. Untuk hari ini broker summary-nya cukup oke. Sepertinya ada akumulasi dari YP dan BQ. Ini dua-duanya akumulasi besar, sisanya di bawah 50 juta. Jadi menurut saya ini akumulasi cukup serius dari YP BQ. Penjualnya ada CC, PD, XC, ini retail ya. Jadi menurut saya menarik, ada big player yang sedang mencoba untuk mengangkat saham ini kembali. Oke, ini hapus dulu. Sekarang saya mau cek dari money flow-nya BPTR. Untuk BPTR volume ramai dari biasanya. Oke, memang benar sejak 20 Oktober ramai dari biasanya ya. Saham ini juga tidak terlalu liquid sebenarnya, retail sudah keluar lumayan. Money flow-nya juga terus in ya. Sekarang saya cek dari sini deh. Analysis transaction chart BPTR. Saya tarik ke 31 Oktober lalu ya, sejak retailnya keluar banyak dan juga money flow-nya cukup besar. Atau dari sini aja deh, dari 26 Oktober. Ada akumulasinya dari YB, BQ, dan YP. Dan penjualnya ada retail. Jadi menurut saya ini menarik. Tapi sekarang sedang ada di area resisten ya, area resisten yang cukup kuat juga, jadi harus pantau terus. Bisa jadi besok akan lanjut meningkat ke atas. Ini ARA ya, sebentar ya, saya cek dulu. Ini harusnya ARA. BPTR. Oke, ARA dengan bid volume yang sangat tebal, jadi ada kemungkinan besok langsung gap up dan tembus dari resisten menuju resisten selanjutnya. Sekarang saya mau tarik garis dulu untuk menentukan area support resisten. Area supportnya dulu, oke, jangan di sini dulu aja. Di sini bisa menjadi area support terdekatnya. Kemudian area resisten terdekatnya itu mungkin ada di sini ya. Mungkin besok bisa langsung mengetes area sini, area 300-an. Kemudian kalau berhasil bertahan lagi di atas itu, ada potensi menguat bisa sampai ke arah sini, 370-an. Tapi menurut saya secara probabilitas dengan volume masuk sebesar ini dan sahamnya juga tidak liquid ya. Sebentar. Ini mungkin barang-barang dari bandar ya, 5.000 lot mungkin hanya ratusan lot aja ya, barang yang sering diantrikan di saham BPTR karena tidak liquid. Jadi menurut saya masih ada potensi saham ini akan diangkat jauh lebih tinggi dulu sehingga bandarnya akan jualan di atas, dan kalau sudah di atas bandar mau guyur juga tidak akan sampai ke area sini ya. Mungkin diguyurnya di area sini sehingga bandar bisa cuan besar. Jadi menurut saya besok masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Tapi untuk jangka menengah atau yang mungkin Bapak Ibu mau trading jangka menengah dan punya profil risiko yang konservatif, saya tidak sarankan untuk masuk di saham ini. Ini hanya untuk saham yang Bapak Ibu scalpingkan ataupun yang punya risiko profil risiko yang sangat agresif. Kalau untuk saat ini saya tidak bisa memberikan trading plan-nya, tapi kalau mau scalping bisa saja beli di area. Kalau misalnya besok di bawah turun, misalnya naik kemudian langsung turun, bisa cicil nih area sini. Bisa spekulasi beli di sini. TP-nya tentu di sini dulu deh yang terdekat. Tapi kalau misalnya besok langsung diangkat lebih tinggi lagi ke atas, ya mungkin bisa kita beli 1 2 3 tick ke atas ya. Ini 4 tick ke atas, besok opening langsung beli. Kemudian cut loss-nya sebenarnya membingungkan ya kalau di sini. Kalau cut loss di area support juga sangat sayang sekali.
Oke, tapi cut loss cepat aja deh karena ini sahamnya scalping ya. Kita mau main scalping di sini, mungkin bisa cut loss cepat aja dulu. TP yang terdekat tentu di sini. Bisa dapat 7% masih sangat menarik kalau untuk scalping. Tapi berbahaya ya. Ini bisa jadi gagal. Kalau saya lebih suka main di sini. Tunggu dulu sebentar di area bawah, nanti bisa spekulasi beli lagi di sampai jual di area 300-an. Bisa dapat 20% dengan risiko hanya 4,3%, masih sangat menarik. BPTR menarik untuk scalping, tapi saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu yang punya profil risiko yang cukup konservatif. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Gosco. Gosco pernah saya sarankan ya hari Minggu lalu. Saya sarankan untuk dipantau untuk minggu ini. Saya katakan waktu itu saat harganya di area sini, karena harganya saya melihat harganya sudah tertahan dan juga ada retail yang sudah mulai jualan. Saya katakan bahwa Gosco lebih baik cicil dulu aja di 120 sampai 117, kemudian kalau turun lagi ke bawah bisa cicil lebih besar lagi di area 1110 maksud saya, sampai dengan harga 106. Tapi ternyata hanya sampai ke lowestnya di 113 ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang bisa cicil di sini happy cuan, sudah cuan lumayan ya harusnya. Bisa sampai 9%, 10% ke atas. Apakah masih menarik? Menurut saya masih sangat oke, sangat menarik sekali. Terlihat dari ada pola head and shoulders ya, ini sepertinya head and shoulders. Kemudian ada potensi break dari downtrendnya, ada potensi menjadi saham yang uptrend kembali, dan juga retailnya terus jualan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari money flow tanggal ini dulu deh. Money flow tanggal ini aja menarik ya, dari IEP beli, kemudian MG AZ beli. Ada akumulasi, tapi sebenarnya akumulasi tidak serius ya, tidak sangat besar, dan juga banyak ikutan retail di belakangnya. Jadi masih layak untuk dipantau karena ada IEP dan MG yang beli. Kemudian penjualnya ada NIOD, AKBK. Ini juga ada distribusi kecil dari AKBK NIOD ya. Jadi menurut saya ini masih cukup oke sebenarnya, karena buyer ada 24, seller ada 34, berarti ada akumulasi walaupun akumulasi belum serius. Tapi kalau kita tarik dari ke belakang, sebenarnya sudah menarik dari hari-hari sebelumnya ya. Kenapa seperti itu? Saya pernah katakan di sini 9 month ke belakang, ini saat downtrend ini distribusinya sangat masif ya dari money flow-nya. Kemudian saat sudah mulai mereda, distribusinya pun ikutan mereda, dan dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu terakhir mulai menarik kembali. Ini money flow-nya kemudian in terus sejak kapan? 13 Oktober saat di sini. Saat 13 Oktober sebelumnya money flow-nya selalu in, dan saya katakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Gosco sudah mulai menarik lagi karena ada akumulasi pelan-pelan dari bandar. Kemudian terbukti hari ini sudah diangkat tinggi. Tapi dalam 2 hari terakhir ternyata retailnya masuk ya. Jadi mungkin kenaikannya hanya sementara aja deh kalau melihat dari sini. Tapi kita harus cek juga secara teknikal, bisa saja retailnya masuk tapi besok langsung turun lagi retailnya karena bandarnya yang gantian akumulasi. Jadi kita harus buat strategi baru. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mau masuk di saham Gosco, walaupun sebenarnya sudah telat ya, harusnya beli di area bawah, tapi tidak apa-apa. Supportnya di sini dulu deh. Kita buat support barunya di sini atau di sini ya, antara 127 sampai dengan harga 1 sini aja ya, 122, 127 bisa menjadi area support yang cukup oke. Kemudian area resistennya tentu yang pertama yang terdekat adalah di sini ya, sekarang sudah disentuh. Ada potensi besok mungkin akan koreksi dulu ya, karena sudah disentuh jadi koreksi dulu. Nah di area koreksi ini Bapak Ibu bisa cicil spekulasi lagi. Dan resisten selanjutnya, dan menurut saya ada potensi bisa ke arah sana, adalah di harga 146. Kemudian sebentar, ini logaritmik enggak? Di sini saya tarik ya, saya tarik garis di sini, bisa gak? Harusnya bisa di sini. Dari downtrend kemudian breakout ya, ini dari high sebelumnya. Di sini saya anggap sebagai high sebelumnya, tapi sebentar, harusnya high ini yang lebih diutamakan, tapi nggak apa-apa. Sini dulu, ini sudah di break. Kalau misalnya besok koreksi, kita gunakan Fibonacci retracement dari low ke high. Mungkin koreksi oke benar di area sini ya. Area support ini bisa menjadi area yang menarik kalau misalnya koreksi.
Kemudian kalau misalnya Gosco masih bertahan lanjut naik ke atas terus dan melewati area ini, sudah potensi kuat Gosco akan melanjutkan uptrendnya kembali jauh lebih tinggi, mungkin bisa sampai ke high sebelumnya di harga 200-an. Tapi untuk saat ini saya belum melihat ada ke arah sana ya. Saya hanya melihatnya mungkin arahnya yang terdekat ke sini dulu. Langsung sudah mentok, mungkin akan koreksi. Karena belum ada akumulasi yang sangat serius dari bandar. Ini aja akumulasinya hanya kecil-kecil ya. Belum seperti yang sebelum-sebelumnya di bulan Februari 2022 sebelumnya. Karena di situ akumulasinya sangat serius, kalau sekarang belum terlalu besar. Jadi kita buat strategi amannya aja dulu, cicil buy di sini, spekulasi. Ingat ya, hanya spekulasi karena saham ini masih belum jelas pergerakannya, akumulasinya juga belum terlalu besar. Kemudian CL jika close di bawah dari 119 dan TP yang terdekat tentu di sini dulu dapat 8%, kemudian TP keduanya Bapak Ibu bisa targetkan ke sini. Tapi kalau misalnya di atas ini sudah mulai melemah dan sudah ada mulai tanda-tanda distribusi, Bapak Ibu bisa TP duluan aja, jangan sampai targetkan ke sini malah ternyata lanjut anjlok kembali, tidak sampai ke area target. Jadi Bapak Ibu dari untung malah jadi rugi ya. Jadi jangan sampai itu, yang penting lihat aja. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda distribusi langsung jual aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata lanjut naik ya tidak apa-apa, berarti cari saham lain aja yang lebih menarik lagi, seperti itu. Gosco masih sangat menarik tapi tunggu di area bawah. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Vico. Vico untuk bandarmologi hari ini sebentar. Ini oke, ternyata saya pernah sarankan ya Vico di area sini. Yang ini gagal, cut loss-nya 3%. Kecil ya, cut loss-nya 3% kalau gagal. Tapi kalau untung, sekalinya untung ini bisa baik keduanya ada di bawah sini. Sekarang bisa untung 17-18%, ini sangat lumayan. Berarti overall untung harusnya. Dan trading plan ini sudah berhasil. Kita buat trading plan yang baru kalau misalnya menarik. Tapi sebelum itu saya mau bahas broker summary dulu deh. Hari ini akumulasi dari MG, PD belum serius ya akumulasinya. Ini broker summary-nya masih mirip-mirip antara buyer side dan seller side-nya. Jadi untuk hari ini tidak menarik. Coba kita cek dari beberapa hari ke belakang lewat money flow di sini. Oke, money flow-nya in dalam 3 hari terakhir terlewat oleh saya. Saya tidak mengecek semua saham nih. Harusnya saya cek dulu. Oke, retailnya keluar sejak 31 Oktober. Coba kita tarik ke 31 Oktober ya. Sejak Senin. MG masuk, CP masuk. Paling besar dari dua itu. Kemudian penjualnya retail-retail yang cukup kompak ya. Ini nilainya di bawah 100 juta. Oke, menarik. Ini ada akumulasi yang cukup oke dari MGCP. Walaupun ini saham tidak terlalu liquid ya. Hanya ratusan juta saja akumulasinya. AVG-nya 230 sudah terlalu... Oh, ternyata masih cukup dekat. Oke, menarik. Oke, masih menarik nih. Sepertinya masih ada potensi koreksi dikit dulu, lanjut lagi naik ke atas sepertinya. Untuk sebentar, saya cek dulu satu papannya nilainya berapa. Satu papan rata-rata 1000 ya ini. Kalau yang besar-besar ini bisa jadi antrian bandar. Ini yang gampang dilepas. Tapi realnya mungkin ada di 600 sampai 1000. Saya ambil 1000 aja ya. 1000 dikali 240, 124 juta. Oke. Satu papannya 24 juta misalnya. MG langsung guyur semuanya dan CP juga ikutan guyur, mungkin 300 jutaan. Kalau sekali guyur bisa lanjut anjlok ya. Anjlok sangat jauh ke bawah. Jadi menurut saya ini masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas dulu sebentar. Kemudian bandar MG dan CP baru akan jualan ke retail-retail lagi. Jadi menurut saya masih sangat menarik secara broker summary-nya. Sekarang kita cek secara teknikal. Oke, ini tentu bisa menjadi support ya. Sebelumnya support, kemudian turun jebol menjadi resisten dan sekarang menjadi support kembali. Cek chart 1 jam dulu, kita harus multi time frame karena ini pergerakannya sangat volatil sekali. Cek 5 menit sebentar ya. Harus cek lebih mendalam dulu. Oke. Di sini harusnya oke dan di sini juga harusnya oke. Oke, kita bagi dua aja. Supportnya ini harus dibagi dua. Pertama di sini dulu supportnya antara berapa ini?
antara ini aja deh, 230 sampai dengan harga 236. Ini bisa menjadi area support terdekatnya. Kemudian support terakhir menurut saya ada di sini. Ini adalah area support terakhir di 218 sampai dengan harga 224 ya, 224. Kemudian hapus resisten sebentar. Kita chart 1 jam kembali untuk melihat pergerakan sebelumnya. Oke, ini resisten yang sangat kuat. Ini resisten sangat oke karena belum berhasil ditembus juga. Kemudian di sini harusnya bisa menjadi resisten juga. 270 di sini. Oke, seperti ini ya untuk garis support resistennya. Dan strateginya mungkin saya akan menggunakan strategi seperti ini. Kalau misalnya turun, besok turun, saya bisa cicil beli dulu di area bawah. Kalau misalnya turun sampai sini, saya cut loss dulu. Jadi cicil pertama di area sini antara 236 sampai 230. Kemudian kalau misalnya turun kembali, bisa cicil kembali lebih besar lagi di harga 224 sampai dengan harga 218. Usahakan AVG ada di area bawah sini. Dan TP-nya atau CL-nya dulu itu saya kalau close di bawah dari 216 bisa cut loss dulu karena mungkin ada potensi lanjut anjlok sampai 200-an, 204 sampai 199 ya. Kemudian TP yang terdekat tentu ada di sini. Area 250 bisa dapat 12% dengan resiko hanya 3,14%. Masih sangat menarik. Kemudian TP yang selanjutnya kalau misalnya berhasil lanjut naik ke atas bisa sampai ke sini 260-an, bisa sampai 20%-an. Masih sangat menarik. Vico masih ada potensi lanjut ke atas, tapi kalau mau HK atur sendiri money manajemennya karena sudah berbahaya ya. Kalau misalnya HK resikonya bisa tinggi sekali. Bisa 11%, 10%-an. Oke, seperti itu aja untuk Vico masih sangat oke. Tapi hanya untuk yang jangka pendek sekali ya ini. Soalnya saham ini pergerakannya sangat ekstrim. Sangat volatil. Oke, sebentar. Harusnya kalau chart 1 jam ini sudah break dari downtrend ya. Sekarang saya tarik, saya anggap ini sebagai break of structure. Saat sudah break of structure, chart 5 menit biar terlihat. Ini ada contoh yang bagus nih. Break of structure, kemudian lanjut naik ke atas, dan saya harus tarik dari low ke high-nya. Koreksinya sampai ke berapa itu? Low ke high, koreksinya di 38,2%. Oke, menarik. Harusnya saya ketinggalan di saham seperti ini. Harusnya tadi saya lihat ya jam... Oh, siang-siang tadi terlewat oleh saya. Saya tadi siang terlalu fokus di saham yang lain. Oke, itu jadi pembelajaran ke depannya. Kalau misalnya ada yang break of structure, langsung tarik garis aja antara low ke high-nya dan pantau di area 38,2%. Kalau misalnya sudah tertahan di situ, bisa spekulasi beli. Ini harusnya saya bisa untung di dalam beberapa menit, bisa untung 9%-an, tapi nggak apa-apa deh, terlewat. Jadi pembelajaran penting. Oke, lanjut bahas saham selanjutnya ya. Lanjut ke saham energi. Oke, saya lihat dari money flow hari ini dulu. Money flow hari ini masih sangat menarik. Ada akumulasi dari CC, LG. Ini sepertinya institusi ya. Institusi antara CC, LG, SQ. Kemudian ada YJ, BK, KI. Oke. Penjualnya ada AZIF. Ini juga institusi juga. Sepertinya ada tukeran barang. Mungkin di bawah-bawahnya ada retail juga ya, tapi tidak terlihat. Kenapa seperti itu? Saya berspekulasi retail jualan karena di sini bayarnya ada 22, sellernya ada 50. Ini adalah contoh akumulasi yang cukup oke. Berarti menurut saya mungkin seller 50 ini ada retail di dalamnya banyak. Coba kita cek dari sini untuk pembuktiannya. Oke, retail jualan ya, benar. Retail jualan, ini money flow-nya terus in. Oke. Masih sangat menarik, harusnya ini masih ada potensi lanjut naik ke atas karena sudah break of structure, sudah break dari high sebelumnya. Oke. Secara overall ini masih sangat menarik. Sekarang saya mau tarik dari sini dulu ya. 26 Agustus. Siapa yang mengangkat 26 Agustus ke belakang jauh sekali? 2 bulanan ya. FS, YU, BK, AK. Penjualnya ada YP, II, NI. Ini keluar bagus nih. II, NI, CP, AZ, dan retail di bawah. Oke, menarik. FS, YU, BK, AK, BB, ZP, KZ. Ini full bandar ya ini. Akumulasi dari bandar. Ini broker-broker yang saya sangat suka kalau misalnya mereka akumulasi. Oke.
Sebelumnya saya pernah sarankan untuk energi ya, pantau kalau misalnya break dari sini bisa buy on breakout, ternyata sudah berhasil dan sudah melebihi dari target. Ini sebelumnya saya pernah bahas di tanggal ini kayaknya, di tanggal-tanggal sini, dekat sini. Saya sarankan untuk buy on breakout energi karena sangat menarik. Kenapa? Karena di sini saat koreksi pelan-pelan, koreksinya juga tidak terlalu dalam, tapi diikuti dengan akumulasi, berarti bandarnya ingin melanjutkan kenaikan dengan beli di area bawah-bawah sini. Dan terbukti ini breakout dan naik sangat tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu terlewat nggak apa-apa, kita cari saham lain aja yang mungkin bisa memiliki pola seperti ini juga. Sebentar. Ini hapus dulu deh, kita buat trading plan yang baru ya. Ini trading plan sudah terlewat. Ini support terkuatnya deh. Saya anggap support terkuatnya ini terlewat. Ini sudah tersentuh. Ini mungkin dari Fibonacci ya. Salah. Fibonacci 127,2% ya sudah disentuh dan ada potensi koreksi dulu. Oh, salah. Ini logaritmik. Oke. Sebentar, saya mau gunakan logaritmik atau aritmatik ya? Logaritmik aja deh, karena kenaikannya ini terlalu tinggi ya di area bawah sini. Oke, kenaikannya sudah terlalu ekstrim, saya gunakan logaritmik aja biar seimbang. Sekarang ada di area resisten, mungkin besok akan meningkat pelan dulu baru akan turun kembali. Kalau turun kembali bisa spekulasi di support ini tentunya. Ini adalah support dari break tanggal 27-28 Oktober. Kemudian kalau misalnya turun lagi bisa cicil lagi di area sini tentunya di harga 320-an. Target selanjutnya kemana ya? 161,8% dulu deh. Sini sampai ke area sini. Untuk strateginya saya menggunakan seperti ini aja. Kalau misalnya turun ke bawah, saya akan cicil pelan-pelan dengan gunakan uang kecil ya, karena ini hanya spekulasi saja karena kenaikannya sudah terlalu ekstrim. AVG-nya di area sana, usahakan AVG di sana. Cicil pertama di 354 sampai dengan 348. Kemudian cicilan terakhir di harga 328 sampai dengan harga 322. Cut loss jika close di bawah dari ini 318. Cut loss-nya 4,5%. Target yang terdekat tentu di sini dulu. High hari ini 14%, masih sangat lumayan. Kemudian resisten selanjutnya atau target selanjutnya adalah di harga atas ini. Sebentar, saya multi time frame analysis dulu. Oke, ini masih oke ya. Masih cukup valid sepertinya area supportnya. Oke. Kemudian kalau misalnya cut loss ternyata lanjut naik juga tidak apa-apa, berarti jadi bahan evaluasi selanjutnya. Tapi menurut saya kalau misalnya sudah sampai turun sini, close di bawah sini, ada potensi langsung ke sini lagi sih harga 300. Nah, di situ saya bisa spekulasi kembali. Di sini. Kenapa saya suka cut loss dan beli lagi di bawah? Karena menurut saya kalau misalnya saya beli di area sini, nanti saya bisa mengalami kerugian sampai sini dulu, sampai 8% lebih, 10%. Saya nggak mau. Karena resiko sudah terlalu tinggi, saya tidak bisa menghandle resiko sebesar itu. Kalau misalnya dia turun lagi lebih dalam, cut loss bisa sampai 13%. Kalau misalnya turun di sini, cut loss-nya hanya 4,5%. Kalau turun lagi di sini, misal beli lagi dan cut loss lagi, turunnya hanya 3,6%, total hanya sekitar 8% ya. Dan menurut saya lebih bisa handle cut loss 8% dibanding cut loss 13%. Oke, seperti itu. Untuk energi menurut saya masih menarik, tapi lebih baik tunggu di area bawah. Kalau misalnya mau kejar, saya tidak sarankan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa kejar saham seperti ini dan menurut Bapak Ibu menarik, boleh ikuti saja. Menurut Bapak Ibu mungkin trading plan yang Bapak Ibu buat lebih cocok untuk Bapak Ibu. Kalau untuk saya tidak cocok untuk kejar saham seperti itu. Ini juga sebenarnya sedang lagi uptrend kuat ya. Harusnya masih ada potensi lanjut naik ke atas sih sebenarnya. Tapi saya lebih sabar aja. Karena saya sudah biasa tunggu di supportnya aja. Saya jarang banget untuk kejar saham yang sudah naik tinggi. Oke, seperti itu aja. Energi masih sangat menarik tapi tunggu di bawah. Lanjut ke saham terakhir ya, saham Wapo. Untuk Wapo sebentar. Ini back dulu ke Today. Today hari ini ternyata ada distribusi dari YPBQ.
Oke, ini sepertinya distribusinya sangat serius ya dari YPBQ. Penjualannya total 560 juta, padahal pembelinya ini rata-rata 130 juta ke bawah. Dan sellernya ada sedikit dibandingkan ada buyer. Ini ada distribusi yang sangat serius. Jadi menurut saya tinggalkan dulu aja deh saham seperti ini. Ditambah lagi wick atasnya jadi sangat tinggi ya, jadi berbahaya. Dan sudah sentuh area resisten. Ini adalah area resisten yang pernah saya buat. Sebelumnya saya pernah katakan bahwa WAPO menarik, tapi tunggu di area bawah sini, cut loss jika close di bawah dari 158, ternyata cut loss, dan dia mantulnya ternyata di area sini. Ini ketinggalan lagi oleh saya. Sebenarnya ini sudah saya mau pantau, cuman ketinggalan terus deh. Di sini sebenarnya bisa menjadi area support, cuman ketinggalan, tidak apa-apa deh. Yang penting jadi pembelajaran baru. Misalnya kalau misal kita sudah cut loss, kita harus pantau lagi area supportnya. Kalau misal sudah sampai sana, kita bisa buat alarm dan bisa spekulasi lagi. Tapi karena saya cut loss, mungkin saya tinggalkan, saya fokus di saham yang lain ya, yang sedang naik daun. Oke, tidak apa-apa, ini hapus dulu. Sekarang kita harus lihat pergerakan yang terbarunya. Ini harusnya sudah ubah ke sini. Kemudian dari pergerakan ini sudah tidak menarik ya. Sebentar, saya mau cek money flow dulu deh, kelupaan. Harusnya retail masuk besar ya. Oke, retail masuk besar. Ini sini dulu, kemudian WAPO tidak ada metode yang kompatibel, potensi berkepentingan khusus, cross index tinggi. Oke, tidak menarik. Secara money flow aja tidak menarik ya menurut saya, karena banyak retail yang terus masuk sejak 7 Oktober bahkan. Oke, sejak bawah sini, sejak penurunan retail terus masuk, jadi berbahaya. Ini harusnya saat retailnya keluar kita harus masuk ya. Ini retail keluar dari tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Oke, dari sini harusnya kita beli, kemudian jual yang lumayan. Oke, tapi tidak apa-apa, ketinggalan lagi. Untuk technical analysisnya menurut saya sudah buruk ya. Ini sudah sentuh resisten, kemudian turun. Sekarang saya cek dari 1 hour biar kelihatan lebih jelasnya lagi. Oke, sekarang ada di area support, sebenarnya area support, tapi support spekulasi menurut saya. Karena peluangnya menurut saya lebih kuat untuk turun kembali. Melihat dari candle seperti ini, saat sudah menyentuh resisten, candle body merahnya ini sangat tebal sekali dengan volume yang cukup besar, berarti ada tekanan jual yang sangat tinggi. Berpotensi sangat kuat support ini akan dijebol dengan mudah. Kemudian support selanjutnya tentu ada di bawah sini ya. Tarik ke sini aja deh. Tarik sini sampai ke sini. Oke, di sini nih, ini adalah support selanjutnya, sampai sini aja deh. Support selanjutnya di sini. Jadi menurut saya kalau Bapak Ibu masih mau beli WAPO, saya tidak sarankan di harga sekarang ya, lebih baik tunggu di area bawah. Ini hanya spekulasi saja. Ingat, ini hanya spekulasi karena saham ini sangat volatil. Beli di bawah sini, cut loss jika close di bawah dari situ. Tap yang terdekat tentu di sini dulu deh biar aman. Bisa dapat antara 4-5%-an ya. Seperti ini masih sangat menarik, tapi untuk scalping aja tunggu di area bawah. Mungkin 160-an saya akan spekulasi di bawah sini. Seperti itu untuk WAPO masih menurut saya sudah tidak menarik. Ada potensi kuat, dia sudah menurun karena ada distribusi yang sangat masif dari bandarnya dan retail sudah masuk sangat besar. Kemudian sebentar ya. Ini saya mau cek dulu secara Fibonacci. Ini break of structure, lanjut naik ke atas, kemudian koreksi dalam. Tarik dari low-nya ke high-nya. Dia mantul di area 38,2% lagi seperti biasa. Terlewat lagi oleh saya, mantulnya sampai ke 78,6%, kemudian ada potensi mungkin mantul lagi di 50%-nya dan target yang terdekat di 61,8% aja. Oke, seperti itu ya. Udah terlihat lagi ini Fibonacci juga cukup oke untuk memprediksi harga ke depannya. Kalau breakout structure, oke, seperti itu untuk WAPO. Saya sudah melihat saham ini sudah tidak menarik. Tapi kalau untuk scalping bolehlah untuk main di area 160-an. Oke, seperti itu. WAPO tidak menarik. Oke, sudah 5 saham saya bahas, ada BPTR, Gosco, Vico, Energi, dan WAPO. Dan menurut saya yang paling menarik sepertinya Energi ya. Energi masih sangat menarik karena masih terus diakumulasi. Tapi saya hanya ingin tunggu di area bawahnya. Saya tidak ingin langsung HK. Oke, seperti itu aja. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan insight untuk Bapak Ibu.
Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.